Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 6 Februari, kita memperingati Santa Dorothea dan Santo Paulus Miki. Berikut adalah biografi Santa Dorothea. Cerita kuno yang berbau legenda tentang buah-buahan dan bunga dari Santa Dorothea mengingatkan kita akan anugerah-anugerah yang kita terima dari jasa dan perantaraan para orang kudus. Makin lama makin menjadi kebiasaan bahwa sejak zaman Santo Stefanus Martir, para martir berdoa bagi musuh-musuh mereka supaya bertobat. Hal ini tampak juga dalam diri Santa Dorothea. Dorothea mati sebagai martir Kristus pada masa penganiayaan terhadap orang Katolik di Kaisarea. Orang tuanya pun mati terbunuh sebagai martir. Menurut cerita kuno yang diwariskan oleh Santo Aldelmus, Dorothea hidup di Kaisarea pada abad keempat, pada zaman pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pada masa itu, Fabricius menjadi gubernur di Kaisarea. Fabricius yang tertarik pada kecantikan Dorothea berusaha keras untuk menikahinya. Dorothea yang sudah beriman Katolik dengan tegas menolak keinginan sang gubernur. Gubernur Fabricius mengutus 2 orang wanita untuk membujuk Dorothea agar menerima lamarannya. Pendirian Dorothea tetap teguh, tidak bisa digoyahkan. 2 wanita itu pun bahkan tersentuh hatinya menyaksikan keteguhan iman Dorothea, dan akhirnya mereka bertobat dan menjadi Katolik. Akhirnya Dorothea dipanggil oleh Fabricius, diancam akan disiksa dan dibunuh. Di hadapan Fabricius, Dorothea dengan tegas menjawab, "Segeralah bunuh aku, agar secepatnya aku memuji Tuhanku di surga." Theophilus yang menjadi pengawal gubernur Fabricius mengejek dan berkata, "Kalau engkau sampai di surga, tolong kirimkan kepadaku buah-buahan dan bunga mawar." Pada waktu yang telah ditentukan, seorang algojo memenggal leher Dorothea dengan pedang. Seketika itu juga wafatlah Dorothea sebagai martir Kristus yang jaya. Dan pada malam hari, seorang malaikat kecil menampakkan diri kepada Theophilus. Malaikat itu menjinjing 1 keranjang berisi buah apel dan bunga mawar dan memberikannya kepada Theophilus. Katanya, "Hai Theophilus, inilah kiriman dari Dorothea untukmu." Bahkan malaikat itu berpesan, "Engkau ditunggu Dorothea di surga." Tidak lama kemudian, Theophilus juga ditangkap dan dibunuh di tempat yang sama. Jenazah Dorothea kemungkinan disimpan di dalam sebuah gereja di Roma, di mana namanya tertulis. Biografi yang kedua, Santo Paulus Miki. Pada tahun 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar para misionaris yang berkarya di Jepang segera meninggalkan negeri itu. Mereka yang tidak mematuhi perintah tersebut akan dibunuh. Perintah ini baru terlaksana 9 tahun kemudian, yakni pada tahun 1597. Pada tahun inilah martir-martir pribumi ditangkap dan disiksa. Bersama dengan mereka itu terdapat juga 6 orang misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Dari antara 20 orang martir pribumi Jepang, terdapat seorang bernama Paulus Miki. Ia adalah seorang imam Yesuit yang sangat pandai berkhotbah. Ketika terjadi penganiayaan, Paulus berumur 33 tahun. Selain dia, ada juga 2 orang guru agama, yakni Yohanes Goto dan Yakobus Kisai. Keduanya sudah diterima dalam novisiat Bruder-Bruder Serikat Yesus di Miyako.
Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu, mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus Miki atas nama kawan-kawannya menulis surat yang berbunyi, "Apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kami? Seyogyaknya kamu harus bergembira dan mengucap syukur atas kemuliaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kami." Selanjutnya, Paulus Miki bersama kawan-kawannya digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Di sana sudah tersedia 26 salib. Rakyat banyak sudah menanti di sana untuk menyaksikan penyiksaan atas Paulus dan kawan-kawannya. Ayah Yohanes Goto pun ada di antara orang banyak itu untuk menghibur dan meneguhkan anaknya. Para martir ini disesah dan disalibkan di hadapan rakyat banyak. Namun mereka tidak takut akan semua siksaan ngeri ini. Dari atas salib, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Akhirnya, lambung mereka ditusuk dengan tombak hingga mati. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Santo Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja, terutama yang membutuhkan pertolongan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku dari hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.